Assalamualaikum warahmatullahi Asik wabarakatuh. nih. Pagi ini cerah ya. Saya berada di tanah kelahiran, tepatnya di Desa Lembung Gunung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Nah, di suasana yang cerah ini saya ingin memanfaatkan untuk berbicara tentang amnesti dan abolisi. Amnesti itu diberikan kepada Hasto Kristianto, mantan Sekjen PDIP. Sedangkan abolisi itu diberikan kepada Tom Lembong, mantan menteri kalau nggak salah di era Jokowi periode pertama kalau nggak keliru ya. Dan juga tim suksesnya Anies Baswedan ketika nyapres kemarin. Nah, sangat terbatas sebetulnya alas hukum yang bisa dijadikan dasar atas pemberian amnesti dan abolisi ini. Saya bisa menemukan di pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu hanya menegaskan bahwa amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi itu dengan meminta pertimbangan DPR, kira-kira begitulah ya. Sedangkan untuk Undang-Undang 11 tahun 1954 ini juga masih debatable, apakah masih bisa dikatakan berlaku ataukah tidak. Undang-undang ini tidak pernah dicabut, tetapi dasar hukumnya di konsideran menimbang itu malah mendasari UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Sedangkan UUDS itu sudah tidak berlaku hari ini yang kemudian dijadikan dasar atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 54 ini. Sehingga debatable sebetulnya apakah bisa dikatakan masih eksis atau berlaku ataukah sebetulnya sudah tidak berlaku. Namun demikian, setidaknya kita dapat mengutip definisi atas amnesti dan abolisi ini di pasal 4 Undang-Undang 11 54 tersebut. Yaitu kalau amnesti adalah pemberian presiden kepada narapidana yang mana kalau kemudian amnesti ini diberikan, maka segala konsekuensi hukum atas narapidana itu dihapus. Sedangkan abolisi adalah pemberian dari presiden juga, yang mana kalau presiden memberikan abolisi ini, segala tuntutan itu ditiadakan, kira-kira begitu. Timbul pertanyaan hukum sebetulnya, apakah status koruptor atau narapidana atau terpidana atas orang yang diberi amnesti dan abolisi ini juga dihapus? Itu juga pertanyaan ya. Kalau atas amnesti, kalau menurut saya itu belum terhapus. Artinya status koruptor atas Hasto Kristianto itu tetap melekat sebetulnya. Tetapi dia sudah dibebaskan dari sanksi pidana. Dia sudah tidak menjalani sanksi pidana karena diampuni oleh presiden, kira-kira begitu. Tetapi kalau pemberian abolisi, status Thomas Lembong ini debatable menurut saya. Karena idealnya pemberian abolisi ini seharusnya diberikan saat masih berjalan sebetulnya, belum putusan. Kalau tuntutan yang kemudian ditiadakan atau dihapus, maka proses itu masih berjalan, belum ada putusan. Tetapi kalau sudah diputus, yang bisa men-challenge putusan, merubah putusan itu kan pengadilan yang lebih tinggi. Kalau ini di tataran pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, seharusnya pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi yang kemudian merubah putusan PN itu gitu loh. Kalau pengadilan tinggi clear, kalau kemudian dianggap salah putusan itu, maka status sebagai koruptor, kalau umpama Thomas Lembong dibebaskan oleh PT ya, maka status koruptornya dihapus, tak punya status koruptor sebetulnya dan direhabilitasi, kira-kira begitu. Tetapi kalau dengan pemberian abolisi,
sulit juga untuk mengatakan bahwa status koruptor atas Thomas Lembong itu terhapus juga. Nah, ini menurut saya juga persoalan dan perdebatan ya dari sisi hukum. Ya. Yang kedua, saya ingin menyoroti dari aspek ini upaya hukum atas pemberian amnesti dan abolisi. Alas hukum dari abolisi dan amnesti ini kan bentuknya kepres ya, keputusan presiden. Keputusan presiden ini kan bisa dikategorikan sebagai keputusan yang sifatnya besiking. Tetapi apakah ini masuk kategori keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara? Ini yang kemudian juga menjadi perdebatan ya. Karena pemberian amnesti dan abolisi ini bukan dalam kapasitas presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi dalam kapasitas presiden sebagai kepala negara. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kepres itu bukan gestur handling, bukan tindakan administrasi pemerintahan, sehingga tidak bisa menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu nggak ada jalan keluar, nggak ada upaya hukum sebetulnya atas pemberian amnesti dan abolisi ini. Meskipun nggak ada salahnya juga kalau ada orang yang ingin mencoba-coba ya, ingin menggugat ke pengadilan tata usaha negara, karena pemberian abolisi dan amnesti ini juga tidak termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang pengecualian atas objek sengketa tata usaha negara itu. Dia bukan bagian dari pengecualian atas objek sengketa tata usaha negara. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara hanya kemudian mengatakan bahwa dia bukan termasuk tindakan administrasi pemerintahan atau gestur handling, sehingga tidak bisa dijadikan objek untuk dibawa atau digugat ke pengadilan tata usaha negara. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.